Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. Kita general reading, ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang dahsyatnya intuisimu yang akan mengungkapkan kebenaran. Ya, kita lihat. Oke. Cerah. Wah. Jadi aku ngerasa sebenarnya terutama dalam waktu dekat ini ya, sebenarnya intuisimu mengungkapkan kamu itu lebih baik fokus kepada hal-hal yang bermanfaat sama kamu, fokus kepada hal-hal yang berguna, yang berfaedah untuk kamu. Contohnya kerja atau berkarya. Sibukkan dirimu dengan hal-hal yang berguna gitu. Supaya nggak overthinking, supaya nggak baperan, supaya lebih kayak produktif ya, supaya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang berguna gitu. Lagi pula aku ngerasa seseorang yang dealing sama kamu atau orang-orang berkaitan dengan kamu itu masih banyak yang keras kepala ya. Orang-orang di kehidupan kita itu masih banyak yang belum introspeksi diri, masih banyak belum koreksi diri, masih banyak belum mengaku salah. Jadi gak usah pikirin dia, gak usah pikirin mereka. Biarkan itu karmanya, urusan dia gitu. Sekarang ya urus hidupmu, fokus ngapain gitu ya, supaya hidupmu berkualitas gitu kak. Ini dia. Dan aku ngerasa sebenarnya intuisimu itu tahu, firasatmu, kata hatimu itu mengungkapkan seseorang itu punya perasaan untukmu, seseorang itu memikirkan kamu. Cuma kan di sini kelihatan seseorang ini masih di dalam kehidupan yang banyak kegelapan. Ini beda banget ya. Dia masih di dalam kegelapan. Sedangkan kamu sudah menerima pencerahan, kamu sudah menerima titik terang. Jadi sebenarnya berbeda kehidupan kamu dengan seseorang itu. Jadi nggak perlu sebenarnya mengasihani diri sendiri ya, nggak perlu kayak ya apalah aku ini, bagaimana nasibku ini, ya siapalah aku ini, aku nggak ada apa-apanya, aku nggak ada gimana gitu. Nah jangan seperti itu, karena kamu itu harus mensyukuri hidupmu. Aku ngerasa hidupmu masih lebih baik daripada dia. Hidupmu masih lebih terang, hidupmu masih lebih cerah daripada seseorang ini. Apalagi yang pernah menyakiti. Itu banyak kegelapan yang menyelimuti, banyak karma yang dijalani seseorang ini. Gitu ya. Oke. Dan beberapa ini kalian diingatkan menjaga kesehatan ya. Coba rasakan intuisimu. Intuisimu sering kan bilang, ingat lo sama kesehatanmu ya. Intuisi sering bilang istirahatlah kalau capek,
diamlah kalau capek, atau nggak usah banyak respon, nggak usah banyak bicara kalau lelah ya. Pokoknya jaga kesehatan mental, jaga kesehatan fisik. Sebenarnya intuisimu mengungkapkan itu kebenaran untuk kamu. Gitu guys. Ya. Terus kita lihat lagi ya. Nih. Jadi intuisimu mengungkapkan mungkin jalan terbaik saat ini move on, ya. Jalan terbaik saat ini melepaskan atau mengikhlaskan. Ikhlaskan dia, lepaskan dia. Jangan lagi buang-buang waktumu untuk dia, ya. Gitu. Dan aku ngerasa ya, sebenarnya kalau kamu menemukan tanda-tanda atau kamu merasakan tanda-tanda tentang dia, atau di intuisimu, firasatmu, alam bawah sadarmu itu merasakan energi dia, ya itu karena dia memang dia masih mikirin kamu gitu. Karena dia nih seperti mengirimkan telepati ya. Dia ini seperti mengirimkan pesan batin sama kamu. Jadi ada orang yang sebenarnya kalau kita lihat itu cuek gitu. Ya kamu lihat dia, ya dia nggak terbuka. Dia cuek atau dia dingin. Atau dia tidak berekspresi. Dia seperti ngerasa nggak tahu apa-apa. Dia nggak ada respon apa-apa atau gimana ya. Tapi kan intuisimu bisa merasakan energi dia. Intuisimu bisa merasakan, ya beginilah dia. Dia itu sebenarnya cinta atau dia ingat sama kamu. Dia rindu dengan kamu. Ya seseorang ini menyayangi kamu. Jadi walaupun di luar sana dia berusaha baik-baik saja, di luar sana dia pura-pura bahagia, atau di luar sana dia bisa kemana sama siapa, tapi kan ketika dia menyendiri, ketika dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya, ketika dia dengar kata hatinya, ya dia hanya ingat sama kamu, dia hanya connect dengan dirimu ya. Jadi orang ini kalau begitu ngerasa kesepian, kalau dia merasa sepi meskipun di keramaian, atau ketika dia menyendiri, ketika dia seperti kehilanganmu, ya dia menyebut namamu. Dia kayak apa ya? Kayak mengirimkan pesan batin dari batin dia ke batin kamu. Ya dia masih mau menyebut namamu, dia masih mau panggil namamu di dalam lubuk hatinya, di dalam batinnya gitu. Jadi itulah istilahnya telepati ya. Dia kirimkan telepati, dia kirimkan pesan batin, dia kirimkan suara batinnya ke batinmu gitu. Oke. Cuma apa ya, kamu kan berhak atas dirimu, kamu berhak mengendalikan dirimu. Jadi ya walaupun dia ada ikatan batin dengan kamu, walaupun dia ada kontak batin dengan kamu, ya kamulah yang mengendalikan dirimu. Kalau kamu rasa aku ngapain baperan ya, mau dia masih ada perasaan lah, mau dia kontak batin sama aku lah, mau dia telepati lah, udahlah gitu, nggak usah baper lah, nggak usah overthinking, nggak usah terbawa perasaan banget. Mending aku fokus sama diriku, membangun kualitasku, membangun hidupku. Ya gitu aja. Gak apa-apa. Bagus lah ya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya intuisi bisa mengungkapkan semuanya. Seseorang yang kita rasa, dia tuh gak kayak gitu sih. Dia tidak seperti yang aku lihat. Karena pasti di belakang beda ya.
Sama kayak lihat teman gitu juga, sama kayak lihat saudara kayak gitu juga. Kalau kamu rasa ini ada yang nggak beres ya, ini ada yang bertopeng, ada yang bermuka dua nih, banyak sandiwara, banyak drama, kayaknya di depan itu ya dia nggak menunjukkan kejujuran, dia tidak menunjukkan keaslian, karena di belakang siapa yang tahu ya. Apalagi kalau firasat kita nggak enak ya, kayak seseorang ini bicarakan kamu loh, seseorang ini membahas-bahas kamu, atau siapa di sana mengomentari hidupmu, siapa di sana membicarakan dirimu, ya kamu rasakan itu bisa di intuisimu, ya kan? Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ya kamu jangan terlalu terbuka, ya. Jadilah mirror ya untuk seseorang atau untuk siapapun. Misalnya seseorang apa ya, seperti tidak terbuka, ngapain terbuka sama dia, ya kan? Kalau ada orang seperti tidak berjuang, yang mana mungkin kamu sendirian berjuang. Itu apalagi yang udah berbuat baik, udah berkorban terus, berjuang terus ya. Memang sih awalnya mungkin ya, atau awalnya wajib kayak kita tuh memperlakukan seseorang sebagaimana seseorang itu apa ya, kayak ya kita ingin dia memperlakukan kita dengan sama gitu ya, atau bahasanya bahasanya itu ya awalnya kan kita kan wajib dong berbuat baik kan, ya wajib banget berbuat baik, kasih kesan yang baik gitu kan. Jadi kamu perlakukan seseorang sebagaimana kamu ingin diperlakukan, ya kan, itu memang kayak ya membuat kesan yang bagus lah, ya kan. Kamu memperlakukan dia sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi kayak ya udahlah, aku pengen orang ini baik sama aku, ya udah aku berbuat baik lah, ya kan. Atau kayak ya jadilah versi terbaikmu kan, lakukan yang terbaik supaya seseorang melakukan yang terbaik gitu. Tapi kenyataannya nggak semua sesuai ekspektasi, nggak semua sesuai harapan, ya kan. Ada orang tidak tahu diri, tidak sadar diri, tidak tahu terima kasih atau apa ya. Bahkan yang salah pun ada yang tidak mau minta maaf, kayak gitu. Ya udah, disitulah akhirnya manusia atau kita bisa berubah haluan ya. Kita akan memperlakukan seseorang sebagaimana seseorang itu memperlakukan kita. Kita sebagai mirrornya. Jadi kamu kayak ya perlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan dirimu. Jadi kalau dia cuek, ya kamu bisa cuek. Dia abaikan kamu, ya kamu bisa abaikan dia. Itu. Ya itulah hidup. Ujung-ujungnya balik ke hukum alam. Karma ya, tabur tuai, hukum keseimbangan. Apa yang gak seimbang harus diseimbangkan. Tuh. Nah, oke. Dan di sini ya, aku ngerasa ada energi kayak kamu itu jangan takut kehilangan, jangan takut sendiri, jangan takut merasa sepi ya. Karena kuncinya ada di kamu. Kuatkan dirimu, berdiri di kakimu sendiri, bikin hidupmu berkualitas, bergantung dengan dirimu. Jadi kayak apa ya, sebenarnya intuisi mengatakan jangan takut ya, jangan takut kehilangan, jangan takut merasa sepi lah, seperti tidak ada yang peduli,
seperti tidak disayangi, tidak dicintai. Sebenarnya gak ada masalah di dalam dirimu. Bahkan ini diantara kalian, memang udah waktunya kamu begitu. Udah waktunya jalanmu seperti itu, dan jalanmu itu benar. Tapi kan ya begitulah, orang-orang yang kamu hadapi itu belum sadar diri, ya. Orang-orang yang kamu hadapi belum tahu diri. Makanya aku bilang, ada yang belum introspeksi diri, ada yang belum mengoreksi diri. Jadi kayak orangnya ya begitulah, hanya menyakiti. Ya belum sesuai ekspektasi gitu. Jadi ya udah, berarti ini semua pembelajaran supaya kamu belajar mandiri, bahagiakan dirimu sendiri. Jangan terlalu ketergantungan ya sama yang lain. Jangan bergantung lah sama yang lain. Bukan berarti kamu nggak bersosialisasi ya. Bersosialisasi itu penting juga, ramah, sopan, santun ke orang. Ya kan tetap gitu. Tetap kayak gitu. Cuma ya lebih kayak bikin apa ya, semacam mindset, pola pikir bahwa ya jangan ketergantungan sama orang ya, karena orang itu bisa datang bisa pergi di hidup kita, siapapun itu ya. Tidak ada yang abadi ya, tidak ada yang selamanya sebenarnya. Jadi yang selamanya itu ya ridho yang maha kuasa ya, yang selamanya itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan dan semesta selamanya itu bersama kamu, melindungi kamu, memberkahi hidupmu gitu. Oke? Dan aku ngerasa berpikir yang positif-positif aja ya. Berpikir yang positif-positif saja. Coba lebih kayak berafirmasi ya, supaya bisa terjadi manifestasi. Maksudnya berkata-kata yang positif, percaya diri, yakin sama diri sendiri ya. Terus ya lebih kayak yakin kepada Tuhan, kepada semesta. Kamu kan selama ini sudah berusaha, jadi ya yakin, percaya kedepannya akan baik-baik aja. Bahkan hidupmu akan lebih baik ke depannya gitu. Jadi ya kalau kamu sepositif itu ya, hidupmu nanti positif. Hidupmu nanti akan luar biasa gitu. Ya kan? Cuma aku ngerasa ini ya, kamu bisa menarik-narik hal-hal yang positif. Kamu bisa menarik rezeki, kamu bisa menarik kesuksesan, kamu bisa jadi orang berhasil ya. Itu kalau energi kamu tuh bersih. Kayak udah mengampuni, memaafkan, mengikhlaskan, melepaskan, berdamai sama diri sendiri, berdamai sama keadaan, berdamai dengan semuanya ya. Ya udah, kamu akan menarik hal-hal yang baik. Sebenarnya kayak gitu. Oke? Nah, kita lihat lagi. Oke. Jadi intuisi itu ya, kata hatimu itu bilang, sebenarnya seseorang ini, entah siapa ya, ini pernah menyakiti. Ya sekarang dia sering tersakiti gitu ya. Jadi ada seorang dia pernah menyakiti, tapi sekarang dia yang tersakiti. Mungkin dia di sana apa ya, kayak berat hidupnya. Dia di sana nggak bahagia. Dia juga kayak nggak terima gitu ya. Kok kamu baik-baik saja di sana? Kok kamu bahagia di sana? Ya seperti itu. Jadi ada orang, meskipun dia sudah mendapatkan karma, ada orang yang sudah dapat pembelajaran, tapi kayak belum ada kesadaran.
Ya kan ada saja orang seperti itu ya. Udah dikasih karma, sudah dikasih pembelajaran, tapi belum ada kesadaran. Jadi kayak apa ya, masih mau menyalahkan lah, menyalahkan keadaan, menyalahkan kamu lah, bahkan ya ada yang masih beranggapan buruk tentang dirimu gitu. Misalnya apa ya? Oh, jadi kamu sekarang mencintai dirimu ya? Kamu fokus sama dirimu ya? Berarti kamu sombong dong. Kamu angkuh, kamu egois kayak gitu. Ya sebenarnya itu ada. Coba rasakan di intuisimu. Coba dengar firasatmu. Pasti kamu ngerasa ada orang yang punya asumsi seperti itu. Punya pendapat begitu ke kamu saat ini. Tuh. Oke? Kayak apa ya? Kayak misalnya gini. Aku kepikiran, apa yang dia pikirkan ya? Apa yang mereka pikirkan? Bagaimana dia memandangku saat ini? Bagaimana mereka memandang diriku sekarang? Pasti kan ada intuisi menjawab ya. Ah, kamu itu dianggap apa ya? Fokus sama dirimu itu berarti mementingkan dirimu. Kamu dianggap angkuh, kamu dianggap sombong, egois atau apa gitu. Tapi udahlah, itu semua ujian. Itu semua cobaan. Karena ini seperti ada ya energi yang itu toxic sebenarnya, itu negatif dan itu mengganggu kestabilan kamu, ya. Contohnya kamu mau fokus ke masa depan, tapi ke mereka, ke dia kamu masih kepikiran. Wah, itu kan godaan ya, itu cobaan. Itu ujian buat kamu. Itu tantangan buat kamu. Tantangan kayak menguji dirimu gitu. Kamu bisa fokus gak membangun masa depanmu? Kamu bisa fokus gak membangun dirimu? Atau kamu mau mikirin dia lagi, mikirin mereka lagi? Mau pusingin dia, pusingin mereka lagi? Wah, masa begitu-begitu lagi? Ya kan? Tuh maksudnya. Oke? Jadi ada energi seperti itu. Ingatlah bahwa kita nggak bisa senangkan semua orang. Terus nggak semua orang tahu diri. Nggak semua orang sadar diri gitu. Ada orang yang kayak udah dapat karma, tapi masih aja belum ngaku salah. Ada orang dapat karma, tapi masih menganggap kamu sebelah mata. Contohnya itu, berarti kamu sekarang egois, kamu sombong, angkuh, hanya fokus sama dirimu, bla bla bla. Nah, energi racun kayak gitu jangan mempengaruhi kestabilanmu, jangan mempengaruhi fokusmu. Jadi kalau mau bangun masa depan, bangun masa depanmu. Mau bangun hidupmu, bangun hidupmu. Karena udah waktunya. Udah waktunya memikirkan dirimu daripada dia, daripada mereka. Apa iya hidup ini segalanya tentang dia? Apa iya hidupmu hanya mikirin mereka? Kan gak juga, ya kan? Gitu. Jadi jangan mau terpancing ya. Ih, apa ya asumsi mereka, pendapat mereka tentang aku? Aku kan gak enak gitu jadinya. Aku gak enakan, aku beginilah, bla bla bla. Gak usah kayak gitu ya. Pokoknya fokuslah dengan tujuanmu. Nih, kan buat banderis, buat batasan. Tidak apa-apa. Oke? Tidak apa-apa berkata tidak. Tidak usah pikirkan mereka. Tidak apa-apa berkata tidak ya, untuk menolak sesuatu, untuk menolak seseorang. Sebenarnya kamu sudah bisa cukup dengan dirimu sendiri. Kalau kamu pintar menghargai dirimu, kamu pintar membangun dirimu, ya kamu cukup dengan dirimu, gitu. Dan energimu itu sekarang sangat mempengaruhi energi twin flame-mu. Energimu saat ini itu apa ya, seperti ngefek banget ya dengan energi mirrornya kamu, koneksi spiritualmu ya.
kamu itu sangat berpengaruh terhadap twin flame-mu ini, terhadap orang yang terkoneksi sama kamu gitu ya. Oke. Jadi kalau twin flame, energi mirroring ya, cerminan yang terkoneksi. Sebenarnya kamu jangan sampai low energi gitu ya. Jangan sampai energimu low. Jangan sampai energimu low itu kayak menurun ya. Energimu jangan ngedrop, energimu jangan ngedown gitu ya. Kalau kamu energimu ngedown, ngedrop, ya pasti si mirrornya kamu ini, twin flame-mu ini, itu makin sulit ngoreksi diri, makin sulit introspeksi diri gitu. Tapi kalau kamu naikkan vibrasimu, kamu naikkan energimu, ya, tunjukkan bahwa kamu itu berjalan di jalan yang benar, tunjukkan bahwa kamu itu bisa menghargai dirimu, kamu bisa buat dirimu berharga, kamu bisa berkualitas. Pokoknya naikkanlah energimu dengan cara kayak gitu ya. Naikkan vibrasimu dengan ya kamu harus terus maju, harus terus berkembang, maju gitu ya. Jadi supaya seseorang yang dealing sama kamu, si mirrornya kamu, jangan terus-terusan kayak gitu. Supaya si mirror kamu tidak terus-terusan menyalahkan kamu, supaya dia tidak terus-terusan menganggap kamu buruk, menganggap kamu aneh atau apa gitu. Karena sebenarnya sekarang nggak ada faedahnya terlalu banyak bicara, tidak perlu berdrama-drama. Ya tunjukkan saja bahwa kamu bisa maju, bisa bercahaya, bisa bersinar. Ya udah. Orang kayak gini kan ujung-ujungnya menghargai kamu, ujung-ujungnya dia introspeksi diri gitu ya. Oke. Kita lihat lagi. Jadi di sini Tuhan dan semesta ngasih kamu free will ya, ngasih kamu kebebasan. Karena kamu udah saatnya bebas, lepas ya. Bebaskan yang udah gak perlu, lepaskan yang udah gak perlu gitu. Yang udah gak penting lah untuk hidupmu. Oke. Di sini dibilang apa ya? Intuisimu, firasatmu itu tahu ya. Kamu tuh harus jadi orang seperti apa sekarang. Coba dengar intuisimu, dengar kata hatimu itu ya. Kamu itu mau jadi orang seperti apa saat ini? Ya jadilah seperti itu. Contohnya apa? Aku pengen jadi orang independen. Aku pengen jadi orang mandiri. Aku pengen lebih bergantung sama diriku sendiri. Ya udah, lakukan. Perjuangkan hal kayak gitu. Ya, manifestasikan itu. Karena itu bisa terjadi begitu ya. Kamu mau jadi apa, pengen lakukan apa, pengen seperti apa ke depannya. Ini jalanmu diridhoi, diberkahi oleh Tuhan, ya. Selagi itu jalan yang benar, tidak merugikan orang, ya udah nggak apa-apa, ya. Dan sebenarnya motivasi kamu untuk berkembang itu baiknya dirimu sendiri, bukan karena orang lain, ya. Misalnya apa ya? Aku harus begini, aku harus begitu. Biar dia mengakui, biar mereka mengakui gitu. Wah, motivasinya jangan ke dia atau mereka, tapi lebih kayak dirimu sendiri. Kamu tahu kan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu tahu kan bagaimana membuat dirimu berharga. Jadi kalau kamu membuat dirimu berharga, ya udah orang pun menganggap kamu berharga. Sebenarnya kayak gitu. Jadi semua itu mengikuti begitu ya. Intinya basicnya itu ke diri sendiri aja dulu. Bagaimana menghargai dirimu, membangun hidupmu demi kebaikan dirimu sendiri. Ya udah akhirnya yang lain mengikuti. Termasuk dia, mereka itu akan mengakui kamu. Mengakui kamu sangat luar biasa. Gitu. Oke? Jadi
Sampai di sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.